Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Hari ini kita bertemu kembali dalam pelajaran bahasa Indonesia. Oke anak-anak, hari ini kemarin kalian sudah mengerjakan 25 soal mengenai teks pidato persuasif. Maaf ya. Lah saat ini nanti saya akan memberikan 10 soal dan di sini nanti tujuan saya adalah untuk pemantapan materi teks pidato persuasif mulai dari pengertian, ciri-ciri dan strukturnya dari teks pidato persuasif. Oke? Sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, marilah kita berdoa semoga apa yang kita dapatkan, semoga apa yang kita lalui bersama di sini nanti dalam pembelajaran ini berjalan dengan lancar dan bermanfaat. Berdoa dimulai. Amin amin ya rabbal alamin. Oke anak-anakku semuanya, bisa diperhatikan di sini ada 10 soal di sini nanti akan saya bacakan dan kalian langsung untuk mengisi atau menjawab A, B, C atau D. Di sini berupa pilihan ganda mengenai teks pidato persuasif. Dan di sini nanti silakan kalian mengisi jawaban kalian pada deskripsi pada link yang ada di media pembelajaran ini ya. Seperti biasanya nanti akan saya koreksi agar lebih mudah. Oke, bisa dimulai? Ya. Oke, bisa dimulai ya. Yang pertama adalah sini. Pesan yang disampaikan kepada sekelompok halayak oleh seorang pembicara yang hadir untuk mempengaruhi pilihan halayak melalui pengkondisian, penguatan atau pengubahan tanggapan atau respon mereka terhadap gagasan, isu, konsep atau produk adalah pengertian dari A. Teks orasi, B. Teks pidato persuasif, C. Teks pidato eksposisi, dan D. Teks khutbah. Oke, silakan dijawab. Ini untuk soal yang kedua. Soal kedua, pidato persuasif merupakan bagian dari eksposisi. Oke. Berikut ini ada 3 tipe perbeda eksposisi. Di sini silakan dicari yang kecualinya. Yang A, eksposisi yang dapat mengubah sikap orang atau perubahan pandangan orang tentang sesuatu hal. B, eksposisi yang dapat dimanfaatkan untuk mempromosikan dan menjual barang, jasa, dan aktivitas. C. Eksposisi yang dapat digunakan untuk membela suatu permasalahan pribadi. D. Eksposisi yang dapat digunakan untuk membela suatu kasus. Oke, silakan dikerjakan. Soal nomor 3. Berikut ini tujuan dari pidato persuasif adalah, silakan dicari kecualinya. A. Menghibur atau rekreatif. B. Pengubahan tanggapan. C. Penguatan tanggapan. D. Mempengaruhi. Oke, sudah bisa dikerjakan. Untuk yang nomor 4, berikut ini penjelasan dari tujuan pidato persuasif yang berisi mengajak pembicara berusaha meyakinkan dan mempengaruhi pendengar untuk mau melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu seperti yang dikehendaki pembicara adalah pengertian dari A. Mengajak atau persuasif, B. Mengajak atau eksposisi, C. Pembentukan tanggapan, D. Menghibur atau rekreatif. Silakan dikerjakan untuk nomor 4 ini. Sudah disimpan. Oke, lanjut untuk nomor 5. Berikut ini teknik dari berpidato persuasif yang tepat adalah A. Menghafal naskah, manuskrip, impromptu, extemporer. B. Menghafal naskah, manuskrip, impromptu, bebas. C.
menghafal naskah, membaca naskah atau manuskrip, spontanitas atau impromptu, transparan. D. Menghafal naskah, menyimak naskah, spontanitas impromptu, kerangka atau ekstemporer. Oke, silakan dikerjakan soal nomor 5. Selanjutnya soal nomor 6. Berikut ini prinsip-prinsip dari pidato persuasif adalah, prinsip-prinsipnya adalah A. Membujuk demi konsistensi, membujuk demi perubahan-perubahan besar, membujuk demi keuntungan, membujuk demi kebutuhan, membujuk berdasarkan pendekatan gradual. B. Membujuk demi konsistensi, membujuk demi perubahan besar, membujuk demi keuntungan, membujuk demi pengetahuan luas, membujuk berdasarkan pendekatan umum. C. Membujuk demi konsistensi, membujuk demi perubahan-perubahan kecil, membujuk demi keuntungan, membujuk demi kebutuhan, membujuk berdasarkan pendekatan gradual. Dan D. Membujuk demi ekonomi, membujuk demi perubahan-perubahan kecil, membujuk demi keuntungan, membujuk demi kebutuhan, membujuk berdasarkan pendekatan umum. Silakan dijawab. Oke, lanjut nomor 7. Sebuah teks pidato persuasif berisi gagasan-gagasan yang menjelaskan dari tema yang disampaikan oleh orator. Berikut ini jenis gagasannya adalah, yang kalian cari adalah kecuali. A. Deduktif, B. Deduktif induktif, C. Campuran, D. Induktif. Silakan dijawab. Nomor 8. Struktur teks pidato persuasif terbagi menjadi 3 bagian. Berikut ini yang tepat adalah A. Pendahuluan, isi, dan penutup. Penutup terdiri dari simpulan secara singkat, permintaan maaf, dan salam penutup. B. Pendahuluan terdiri dari salam pendahuluan, ucapan penghormatan, dan ucapan syukur. Isi dan penutup yang berisi simpulan secara singkat, permintaan maaf, dan salam penutup. C. Pembuka yang isinya salam pembuka, ucapan penghormatan, ucapan syukur. Isi dan penutup yang terdiri dari simpulan secara singkat, permintaan maaf, dan salam penutup. Dan D. Pendahuluan, isi, dan penutup. Silakan dijawab. Nomor 9. Berikut ini maksud dari spontanitas atau impromptu yang tepat adalah A. Pidato sudah disiapkan dalam bentuk outline atau garis besar dan pokok-pokok penunjang atau supporting point. B. Pembicara tidak menyiapkan naskah, tidak membaca, dan tidak menghafalkan naskah. C. Naskah yang sudah ada tidak dibaca dalam berpidato, tetapi dihafalkan lebih dahulu kemudian diucapkan dalam berpidato. D. Pembicara tidak menyiapkan naskah, tidak membaca, dan tidak menghafalkan naskah. Pidato ini benar-benar tanpa persiapan. Silakan dijawab. Sudah? Oke, untuk soal nomor 10. Bersifat mendorong atau mengajak reaksi yang diinginkan adalah membangkitkan emosi agar pendengar menyetujui atau meyakini dan mungkin membangkitkan timbulnya tindakan tertentu pada pendengarnya. Pernyataan di atas merupakan bagian dari A. Teknik dari pidato persuasif, B. Ciri dari pidato persuasif, C. Tujuan dari pidato persuasif, dan D. Manfaat dari pidato persuasif. Silakan dikerjakan. Sudah dijawab? Jika sudah, jangan lupa untuk dikirim pada link ini sehingga saya nanti bisa mendapatkan hasil dari jawaban kalian. Ini merupakan bukti bahwa kalian sudah memahami dari materi yang saya sampaikan ataupun belum. Oke, terima kasih anak-anakku semuanya. Jangan lupa jaga kesehatan. Kita harus berjuang tetap mencari ilmu walaupun dalam keadaan COVID seperti ini. Oke, saya akhiri. Saya mohon maaf apabila ada salah kata. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.